Banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Kang Deddy, gubernur konten. Kemudian juga saya sampaikan mengenai kalimat gubernur konten dari Pak Rudi Masud. Heboh seperti yang telah kita ketahui sebelumnya telah gempar satu Indonesia karena Kang Deddy telah dikatakan gubernur konten oleh gubernur Kalimantan Timur. Kang Deddy, gubernur konten. Dan baru saja Kang Deddy telah memberikan tanggapan langsung mengenai pernyataan gubernur konten tersebut. Banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Dan saking seriusnya Kang Deddy menanggapi kata-kata gubernur konten tersebut, Kang Deddy sampai 2 kali memberikan pernyataan, yaitu pada hari kemarin dan pada hari ini beberapa jam yang lalu. Kemudian juga saya sampaikan mengenai kalimat gubernur konten dari Pak Rudi Masud. Dan tanggapan Kang Deddy ini sangat membuat kaget satu Indonesia karena banyak yang tidak menyangka atas tanggapan hebat dari Kang Deddy ini. Baik, untuk lebih jelas dan lengkapnya, mari kita saksikan sama-sama tanggapan hebat dari Kang Deddy Mulyadi. Hari ini ramai, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat. Termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya, dikit-dikit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar, kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Belum dikit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan. Dan saya sajikan di TikTok, di IG, maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton, itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya
Media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media menjadi belanja infrastruktur. Tentunya sudah tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya? Ya nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Iya, Untuk benar. itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan. Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah rame. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya. Masya Allah, suka sekali sikap terbukanya Kang Deddy ini menerima kritikan, menerima pandangan atau apa aja orang yang menghujat dia itu menerima dengan sangat bagus dan tidak kayak menemplak kembali ataupun membalas kembali. Enggak, dia menjawab dengan penuh rapi. Ini adalah contoh seorang pemimpin yang punya pemikiran yang cerdas. Dia punya hatinya itu baik gitu kan. Dia tidak memusuhi, tidak mau merusakkan keadaan itu, menjadikan keadaan itu tambah buruk. Enggak, dia sangat terbuka, menerima apa aja pandangan. Tapi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini sangat bagus dan sangat memberikan kesan baik, positif kepada negara itu kan. Dan alokasi itu tadi bisa diberikan kepada pembangunan yang lain buat Jawa Barat. Itu kan jumlahnya banyak, bisa jimat ataupun bisa belanja media itu dari 50 miliar kepada 3 miliar, itu jumlahnya sangat banyak. Itu bukan biasa-biasa ya pemimpin kayak Kang Deddy. Itu penangan asnya. Kita lanjut lagi ya. Buat para netizen dimanapun berada yang dalam setiap waktu memberikan supporting pada saya untuk terus mengembangkan pikiran, gagasan, dan tindakan yang nyata, terukur, berdaya guna, dan berhasil guna bagi kepentingan bangsa. Saya mengucapkan terima kasih ya. Tanpa Anda semua saya bukan apa-apa. Kemudian juga saya sampaikan mengenai kalimat gubernur konten dari Pak Rudi Masud, sahabat saya, Gubernur Kalimantan Timur. Sahabat lagi. Itu sebenarnya tujuan awalnya dia itu ingin muji saya. Jadi tidak ada tujuan memberikan stigma negatif. Karena saya tahu beliau sejak dulu sahabat saya di Partai Golkar dan sampai hari ini masih bersahabat dengan baik. Bahkan sering memberikan supporting, semangat pada saya untuk terus mengembangkan pikiran dan gagasan. Jadi kalimat awalnya begini, Kang Deddy gubernur kontennya top. Tujuannya adalah konten-konten Kang Deddy itu top sebagai gubernur. Jadi bukan tujuannya menyatakan bahwa saya gubernur konten. Sebenarnya itu. Jadi sehingga waktu itu saya jawab, gak apa-apa saya jadi gubernur konten, tapi kontennya menurunkan biaya iklan dari 50 miliar ke 3 miliar. Dan saya sampaikan biaya iklan 50 miliar 3 miliar itu nggak ada kaitan dengan saya. Itu adalah kontrak kerjasama antara Dinas Informasi dan Komunikasi dengan kalangan media. Saya sendiri tidak menggunakan alokasi itu sama sekali. Nggak ada kaitannya alokasi itu dengan konten-konten yang saya miliki. Konten saya miliki mandiri, tidak menggunakan dana APBD. Sekali lagi mandiri, tidak menggunakan dana APBD. Terima kasih ya, salam untuk semuanya, sehat, bahagia selalu. Wah, luar biasa ya. Ya. Nah, itu
tadi yang viral juga yang pernyataan yang dinyatakan oleh Gubernur Kalimantan Timur yang menyatakan tentang ataupun mengatakan Gubernur Jawa Barat itu Kang Deddy sebagai gubernur konten. Tapi suka bagaimana respon daripada Kang Deddy itu sangat bagus sekali, sangat bijak, sangat pintar dia punya respon terhadap kalimat itu ataupun itu. Kalau kita dengar itu kayak sinis gitu kan, tapi dia menjawab dengan sangat bagus dan responnya memberitahu pula kepada masyarakat bahawa bukan itu yang dimaksudkan oleh Gubernur Kalimantan Timur yang mengatakan dia gubernur konten kayak sini, enggak, maksudnya begini. Dia lagi menerangkan atau menjernihkan keadaan. Mungkin Gubernur Kalimantan Timur itu mungkin dihujani dengan hujatan ya, fans-fansnya mungkin daripada masyarakat dari Jawa Barat yang mengatakan Gubernur Jawa Barat itu sebagai gubernur konten. Tapi dia menjelaskan untuk menjernihkan keadaan bahawa bukan begitu, itu temannya yang rapat, teman yang baik gitu kan. Dia tidak bermaksud seperti mana yang kalian fikirkan. Menjernihkan keadaan, membersihkan keadaan agar tidak wujudnya persengketaan antara mereka. Itu sikap yang sangat bagus dan kenyataan dan respon daripada KDM memang memberikan satu gambaran bagaimana karakter seorang pemimpin yang bagus dan yang mempunyai potensi kepimpinan yang sangat yang sangat disokong oleh banyak rakyat khususnya di Jawa Barat, dan kita mengharapkan langkah-langkah kebijakan KDM ini akan membawakan satu impak yang sangat positif dan sangat pro rakyat. Kalau As melihatnya banyak yang memberikan impact positif kepada rakyat, pro rakyat itu yang luar biasa. Keterbukaannya, ketelusannya, transparent yang Kang Deddy ini memberitahu okey berapa anggarannya, begini-begini, kemana alokasinya, itu sangat-sangat memberikan ketenangan atau memberikan kebahagiaan buat rakyat di Jawa Barat pastinya. Dan kita doakan yang terbaik khususnya untuk kepimpinan Kang Deddy. Kalau menurut kalian kayak gimana isu ini, pernyataan terbaru itu, titip komen di bawah supaya As juga tahu apakah pendapat kalian tentang isu ini. Okey, sampai kita ketemu lagi insya-Allah di lain video. Terima kasih yang telah mendukung As. Yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan saja butang subscribe. Kerana subscribe itu kan gratis aja, geng. Assalamualaikum, jaga diri, hatur nuhun semuanya. Dadah.